Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus baik, memberkati, menolong, menjagai, melindungi, dan melimpahi kita selalu dengan kasih karunia-Nya yang selalu baru dalam kehidupan kita. Kekuatan kita tidak ada dimanapun kecuali hanyalah anugerah dan kasih yang selalu Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Kita belajar tentang topik yang sedang kita bangun, sempurna di dalam Kristus. Karena anugerah Tuhan, kasih karunia, perkenanan Tuhan yang kita pelajari akan membawa kita menjadi pribadi-pribadi yang berhasil, beruntung, pribadi-pribadi yang disertai oleh Tuhan. Dan kita sedang membahas adalah perkenanannya membuat kita menjadi orang-orang yang utuh, pribadi-pribadi yang utuh. Roh kita, jiwa kita, dan lahiriah kita menjadi utuh. Dan kata utuh juga punya pengertian kita menjadi sempurna. Dalam terjemahan, beberapa terjemahan yang mengatakan bahwa kata utuh punya pengertian juga sempurna, tidak retak, sebagaimana adanya, seperti semula, tidak rusak, tidak berkurang sedikit pun. Terjemahan lain menerjemahkan bulat, genap, komplit, tidak pecah atau retak. Kondisinya seperti keadaan semula. Di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama, di situ dikatakan bahwa apabila kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, kita harus menganggapnya itu sebagai sebuah kebahagiaan, dan kita harus melihat itu sebuah jalan untuk kita naik level, naik kelas. Karena kita harus tahu bahwa sebenarnya apapun yang terjadi dalam hidup kita itu adalah ujian-ujian untuk ngecek kita berpegang teguh kepada Tuhan atau kita hidup masih di dalam kedagingan kita. Karena itu kalau kita baca di kitab Perjanjian Lama, ketika Tuhan membawa orang Israel lalu mereka menjumpai keadaan-keadaan yang di luar dugaan mereka, keadaan-keadaan yang tidak seperti yang mereka pikirkan dan harapkan. Dan ayat itu berkata bahwa Tuhan ingin melihat bagaimana respon, reaksi mereka. Apakah mereka berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dengerin baik-baik ya. Dalam Yakobus 1 dikatakan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun juga. Tidak ada jalan lain untuk membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang utuh selain kita harus menghadapi hal-hal yang akan terjadi di luar dugaan kita. Karena itu kita harus mulai menikmati, mulai bersyukur, mulai bereaksi dengan tetap berpegang teguh, tidak keluar dari respon terhadap kebenaran firman Tuhan. Biarkanlah ketekunan itu. Karena itu penting sekali kita menjadi orang-orang Kristen yang tekun, orang-orang Kristen yang setia. Orang yang tekun akan mengalahkan orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang punya potensi. Karena saya telah menemukan banyak orang-orang hebat, pinter, jago, punya talenta, punya potensi, tapi ada masalah, mereka tidak punya ketekunan. Ketika bekerja mereka pindah-pindah, ketika bergereja tetap terus pindah-pindah, tidak tekun, tidak tercantum. Seperti sekarang yang terjadi bahwa ketika COVID datang, Jos Bahna dalam risetnya mengatakan bahwa 32-38% orang udah nggak kembali ke gereja. Atau dia jadi jemaat 30%-an, dia jadi jemaat online ya. Jemaat klik sana, jemaat klik sini. Yang sisa itu tinggal ya 30% lebih juga. Tapi nggak ada persoalan. Tapi ketika kita memahami bahwa sebenarnya itu semua untuk melihat kita, menguji kita, dan kita perlu belajar tekun. Karena nggak ada jalan lain untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang utuh, sempurna. Kenapa kita perlu menjadi pribadi yang utuh, sempurna? Sulaiman berkata bahwa minyak dan wangi-wangian itu menyukakan hati, tapi penderitaan itu merobek jiwa. Karena kata utuh itu artinya tidak retak, tidak pecah. Seringkali banyak orang Kristen jiwanya retak, pecah. Kenapa? Karena trauma-trauma masa lalu, persoalan-persoalan di masa lampau, ajaran-ajaran yang keliru, yang salah,
Karena penderitaan merobek jiwa. Ketika kita dibeda-bedakan, ketika kita mungkin alami banyak penderitaan ketika kita kecil, kita mungkin pernah ditolak, dibanding-bandingkan. Sehingga walaupun kita udah terima Yesus, roh kita itu terkadang dalam perjalanan kita menemukan sama-sama bagaimana di gereja banyak orang yang tidak sembuh, tidak pulih. Jiwanya retak, jiwanya mengalami ada hal-hal yang kosong. Sehingga kalau kita melihat bagaimana ada orang-orang pendiam, ada orang-orang mudah tersinggung, ada orang-orang yang selalu memberontak, ada orang-orang yang selalu tidak setia. Kenapa? Karena jiwanya nggak utuh. Itulah pentingnya kita masuk dalam kelompok kecil dan mau dimentor, mau dimuridkan. Karena ibadah-ibadah kita itu tidak bisa menyelesaikan keretakan-keretakan yang terjadi. Seperti kertas sudah terkoyak-koyak ketika kita dihakimi, ketika kita dibandingkan, ketika kita ditolak, ketika kita tahu diharapkan laki-laki tapi ternyata kita perempuan atau sebaliknya. Itu merobek jiwa. Karena itu Petrus berkata bahwa tujuan imanmu adalah keselamatan jiwa. Banyak orang rohnya udah oke, tapi jiwanya masih retak, pecah. Dan ini kalau nggak sembuh bahaya. Dan hanya Yesus yang bisa menolong kita untuk jiwa kita ini bisa pulih, bisa sembuh, bisa bulet, ya, bisa sempurna. Karenanya dia berkata kepada wanita di Perigi Yakub itu, kalau kau minum air ini, kau akan terus haus. Tapi kalau kau minum air yang kuberikan, engkau tidak akan pernah haus lagi. Yesus adalah sumber untuk penyembuhan jiwa kita yang tidak pulih, tidak sempurna. Ya, sementara kita rindu kita menjadi pribadi-pribadi yang utuh, pribadi-pribadi yang sempurna di dalam Kristus. Kalau kau minum air ini, jadi air yang dari luar, hal-hal yang dari luar tidak akan pernah bisa membuat kita menjadi puas, sempurna, utuh. Hanya air yang Yesus berikan dari dalam hati kita. Sebenarnya ketika kita percaya, dari dalam hati kita itu ada air kehidupan. Karena Yesus ada di dalam, tapi persoalannya seringkali kita tidak mengizinkan untuk air hidup itu, Kristus itu mengalir. Seringkali yang ada di hati kita menguasai kita apa? Kepahitan, kejengkelan, kemarahan, perbandingan. Dia tidak ada berkuasa, sehingga membuat jiwa kita tetap retak. Kita melayani Tuhan, tapi kita masih mencari pujian-pujian manusia. Ketika kita tidak dipuji, kita ngamuk, kita kecewa, kita sakit hati, kita tinggalkan pelayanan. Persoalannya sebenarnya lebih banyak di dalam jiwa kita yang retak. Kita nggak bisa puas, kita nggak bisa sempurna, kita nggak bisa utuh. Kita harus menambahkan Kristus dengan apa? Dengan pujian orang, dengan pelayanan kita. Kepuasan kita bukan karena Kristus, tapi karena macam-macam, karena uang. Makanya banyak orang Kristen tetap dia butuh healing, dia butuh, nggak salah kita jalan, tapi saya beritahu bahwa healing tidak bisa memuaskan, membuat jiwa kita yang retak itu jadi pulih. Nggak bisa. Uang, nama baik, pujian-pujian orang, nggak bisa itu memberi kepuasan. Karena itu Yesus berkata, mari datang kepadaku, aku akan beri kelegaan kepadamu. Belajar sama aku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan apa? Dapat ketenangan. Coba lihat, cek, apakah jiwa kita tenang? Kalau ada keretakan-keretakan, ketidaksempurnaan, ketidakutuhan, ada sobekan-sobekan dalam jiwa kita, kita akan tetap gelisah. Ya, uang udah ada, segala macam sudah ada, tapi kita punya persoalan. Kita nggak pernah penuh, bocor terus karena jiwa kita retak. Ini yang kita akan pelajari pada hari-hari ke depan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Kau yang memberkati hidup anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Roh Kudus, lawat, tolong kami untuk kami terus belajar melihat bahwa Engkau lebih dari apapun, lebih dari segala-galanya, bahwa Engkaulah yang mampu menolong jiwa kami. Engkau pemulih kami, penyembuh jiwa kami. Diberkatilah semua anak-anak-Mu di mana mereka berada. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.